Warga Sofian sejak 2022, vlog, drama, food, game, semuanya ada di Warga Sofian. Warga Sofian, konten keluarga, potret keluarga sederhana. Betul begitu? Betul. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, share-nya ditunggu pemirsa Warga Sofian. Terima kasih atas dukungannya. Kalau nggak ngedukung, ayah marah. BTP 10 mensiasati ekonomi yang semakin wow. Nah, siasat menyikapi sejumlah kekhawatiran perekonomian tersebut, bunda-bunda bisa mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan yang sekarang melonjak tinggi. Dan pintar-pintar berbelanja, kayak berburu diskon, bazar, event-event. Ya, bunda-bunda tahu ya. Kedung. Gak mau. Ayo. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini kegiatannya ibu-ibu di dapur. Kita mau ceritain kegiatan hari ini sama yang lagi trending. Apa ya? Simak pemirsa. Bundanya makan dulu. Ada buka belakang. Iya ya. Hai pemirsa Warga Sofian, baik lagi nih sama bunda. Masih dengan ngobrol-ngobrol cantik sambil kerja nih. Nah, gimana nih pemirsa? Liburan telah usai, kehidupan terus berjalan. Di awal tahun ini pasti nih banyak resolusi yang pemirsa mau capai dan tuju. Nah, sebagai ibu-ibu biasanya nih paling pusing tentang siasat menghadapi perekonomian tahun 2024. Nih, bunda kasih tipsnya ya. Ya, simak ya tips siasat masyarakat hadapi ekonomi 2024. Check it out. Jangan lupa ya, subscribe. Ditunggu dukungannya, like tombol loncengnya, komen ditunggu ya, subscribe. On air. Nah, ini dia nih, bunda bacain ya. Bersumber dari kompas.id. Siasat masyarakat hadapi ekonomi 2024. Sebagian publik Indonesia menyambut tahun 2024 dengan sejumlah kekhawatiran karena kondisi global penuh ketidakpastian. Sebagai publik Indonesia menyambut tahun 2024 dengan kekhawatiran karena kondisi perekonomian global masih penuh dengan ketidakpastian. Beragam strategi pun disiapkan sembari berharap pemerintah mampu membawa ekonomi Indonesia ke arah lebih baik. Contohnya ini nih dia nih, Keng Warso mencoba untuk berdiri di kaki sendiri, mandiri ya. Kita bikin usaha nih namanya Kado Warso. Nah, pemirsa udah tahu ya di video-video sebelumnya kalau bunda lagi ngobrol-ngobrol kayak begini nih, suka sambil kerja, ngerjain kerjaannya.
kegiatan di rumah, bikin usaha. Nah, kita lanjut ya ke materi. Memasuki tahun baru 2024, tersemat harapan-harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Meski demikian, sebagian masyarakat tampak cukup realistis melihat kondisi saat ini, terutama dalam hal perekonomian. Pasalnya, kondisi global masih penuh ketidakpastian, baik dalam politik internasional, ketegangan geopolitik maupun stabilitas harga komoditas yang berimbas pada volatilitas perekonomian dunia. Apaan tuh ya? Pusing deh. Kita mengikutin aja deh. Sejumlah lembaga menyebut bahwa ekonomi tahun 2024 belum tentu akan lebih baik dari tahun lalu. Bahkan diprediksi cenderung melemah. Ketidakpastian kondisi ekonomi tersebut turut dikhawatirkan publik Indonesia. Hasil jejak pendapat Kompas pada 3 dan 5 Januari 2024 menunjukkan lebih dari 10 responden, yaitu 54,4% mengkhawatirkan gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok. Kekhawatiran lain yang juga banyak diungkap responden ialah ancaman krisis global dan ketersediaan lapangan kerja. Nah, ibu-ibu pasti udah tahu tuh, kalau beli barang-barang kebutuhan pokok sekarang harganya naik, bukan naik ya, pindah harga. Banyak banget pindah harganya. Kekhawatiran akan gejolak harga sembako tersebut tak lepas dari situasi melambungnya sejumlah harga barang-barang yang terjadi akhir-akhir ini. Secara global, inflasi masih menjadi persoalan pelik, terutama pasca pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik sejumlah negara. Meskipun sempat membayangi perlambatan ekonomi, inflasi di Indonesia kini relatif lebih terkendali. Wah iya. Terbaru, inflasi Desember 2023 masih terjaga sebesar 2,61% dan dalam rentang target yang ditetapkan pemerintah berkisar 3%. Angka inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan bulan November. Oh, Dede minta jajan. Orang lagi ngomongin harga barang-barang naik, Dede nggak boleh minta jajan. Ya, jajannya nanti kalau harga cikinya udah turun gopek lagi. Walaupun terkendalinya inflasi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan harga menjadi lebih terjangkau. Sejumlah harga real kebutuhan terpantau mengalami kenaikan setidaknya sepanjang tahun lalu. Wah, gawat nih pemirsa. Pusing kan? Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsanya warga Sofian satu channel yang datangnya dari Bogor, Indonesia, tentang menceritakan potret keluarga sederhana. Kebahagiaan itu berasal dari keluarga, harta termahal itu adalah keluarga. Saksikan kami di dalam Warga Sofian Kumpul. Nah, contohnya harga beras. Misalnya pada awal tahun 2023 harganya rata-rata 10.500 per kilogram. Tetapi di penghujung tahun 2023 harganya naik sekitar 18% menjadi 12.500 per kilogram. Kenaikan harga ini juga terjadi pada kebutuhan pokok rumah tangga lainnya seperti gula pasir, minyak goreng, bawang putih, hingga cabai. Pusing kan tuh? Kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan itu berpotensi menimbulkan kekhawatiran, terutama dari golongan sosial ekonomi menengah ke bawah. Derajat kekhawatiran ini terbesar berasal dari golongan sosial ekonomi bawah yang jumlahnya mencapai lebih dari 2/3 responden. Kelompok ini lebih rentan terdampak sehingga dapat mengancam keberlangsungan hidupnya. Nah, bunda-bunda, kita harus berpintar-pintar atau berhemat-hemat ria nih dalam kondisi seperti ini.
Secara umum, fenomena kenaikan harga itu juga dikhawatirkan oleh kalangan masyarakat dengan status ekonomi yang lebih tinggi. Hanya saja tingkat kekhawatirannya jauh lebih rendah, yakni sekitar sepertiga dari seluruh responden. Kelompok ekonomi menengah ke atas, modal kapital mereka jauh lebih besar sehingga membuat golongan tersebut relatif lebih aman. Uangnya lebih banyak kali ya. Jadi kekhawatirannya sedikit. Kekhawatiran kelompok atas tersebut tak hanya terpusat pada kenaikan harga. Seperlima responden kelas sosial ekonomi atas juga mengkhawatirkan krisis global yang masih terus mengancam hingga saat ini. Landscape ekonomi yang lebih luas membuat gejolak ekonomi global berpotensi mengguncang perekonomian mereka secara pribadi. Misalnya saja, orang-orang yang berinvestasi dalam saham atau bisnis mereka sewaktu-waktu bisa terombang-ambing akibat situasi global. Wah, bisa merugi tuh. Buatan UDSPA. Solusinya seperti ini ya bunda-bunda. Contohnya aku nih. Jangan lupa ya, subscribe. Ditunggu dukungannya, like tombol loncengnya, komen ditunggu ya. Subscribe.